Halo teman-teman, kami dari kelompok 12. Kesempatan ini kami akan membahas tentang aplikasi statistik Bose-Einstein. Mari ikut. Nah, sekarang kita sudah bersama salah satu teman kita dan yuk kita diskusi tentang statistik Bose-Einstein. Ngomong-ngomong nih, statistik Bose-Einstein itu apa sih? Nah, jadi gini, sebenarnya statistik Bose-Einstein itu adalah statistik Bose-Einstein adalah statistik yang digunakan untuk partikel boson. Nah, sebenarnya ada 3 jenis statistik yang kita kenal. Nah, 3 jenis statistik yang kita kenal ini didasarkan pada adanya 3 jenis partikel. 3 jenis partikel. Oke, 3 jenis partikel ini apa aja? Yang pertama itu partikel klasik. Nah, partikel klasik itu maksudnya adalah partikel yang masih bisa kita bedakan. Nah, untuk jenis partikel klasik ini kita bisa pakai statistik Maxwell-Boltzmann. Oke. Nah, terus yang kedua ada partikel kuantum yang memiliki spin setengah bulat. Nah, partikel kuantum yang memiliki spin setengah bulat ini dikenal dengan nama partikel fermion. Nah, statistik yang dipakai buat partikel jenis ini itu namanya statistik Fermi-Dirac. Nah, jenis yang ketiga inilah yang kita mau bahas, yang kamu tanyakan, yaitu partikel kuantum yang memiliki spin bulat. Nah, partikel kuantum yang memiliki spin bulat ini kita kenal dengan nama boson. Statistik yang digunakan untuk partikel jenis ini yaitu statistik Bose-Einstein. Begitu. Oh, jadi begitu. Terus itu bisa diaplikasikan buat apa sih? Jadi, aplikasi statistik Bose-Einstein itu digunakan pada banyak hal. Nah, salah satu contohnya itu ada radiasi benda hitam sama kondensasi Einstein. Pada radiasi benda hitam dalam fisika dapat digambarkan sebagai objek yang memiliki kemampuan untuk menyerap atau memancarkan energi keluar. Secara lebih mudahnya, benda hitam dapat dianalogikan sebagai kotak yang di dalamnya terdapat awan-awan elektron. Karakteristik dari benda hitam ini adalah dinding-dinding dari benda hitam yang terdiri dari atom-atom
memiliki kemampuan untuk mengabsorpsi atau mengemisikan foton. Sehingga dampaknya jumlah foton yang terdapat pada kotak ini tidak dapat ditentukan nilai pastinya. Sehingga peristiwa ini memenuhi syarat statistik Bose-Einstein, yang mana nilai alfa sama dengan 0. Sehingga kita mendapatkan faktor Bose-Einstein untuk gas foton di dalamnya. Dapat kita tuliskan faktor Bose-Einstein-nya sebesar 1 per pangkat E per KT minus 1. Foton merupakan gelombang elektromagnetik, yang mana eksistensinya direpresentasikan oleh keberadaan gelombang berdiri yang ada dalam kotak. Kerapatan keadaan gelombang berdiri dalam kotak 3 dimensi ini memiliki nilai sebesar 4 pi d lambda per lambda pangkat 4. Karena gelombang elektromagnetik memiliki 2 kemungkinan arah osilasi yang saling bebas, maka kerapatan keadaan foton merupakan nilai ini dikalikan dengan 2, sehingga didapatkan nilai G lambda D lambda sama dengan 8 pi per lambda pangkat 4 D lambda. Kita sebut ini persamaan 1. Untuk kasus di mana foton dengan panjang gelombang lambda hingga lambda plus D lambda, maka kita dapat menuliskan N lambda D lambda sama dengan D lambda D lambda per E KT minus, sebutnya persamaan kedua. Seperti kita ketahui bahwa energi foton memiliki rumus E sama dengan HC per lambda, sehingga kita dapatkan dengan cara substitusi nilai energi dari sistem tersebut sebesar E lambda D
E lambda sama dengan 8 HC per lambda pangkat 5 E lambda per E HC dibagi lambda KT minus 1. Selanjutnya kita sebut persamaan 3. Ketika kita lakukan plot persamaan 3 kita tadi yang bernilai, saya tulis kembali, pi C per lambda pangkat 5 D lambda per E C per lambda KT minus 1. Ketika kita lakukan plot nilai energi terhadap lambdanya dengan variasi temperatur, maka kita akan mendapatkan kurva seperti di bawah ini. Dapat kita amati bahwa terjadi puncak yang berbeda untuk setiap temperatur yang berbeda. Semakin tinggi temperatur dapat dilihat, maka semakin pendek panjang gelombangnya. Ketika energi maksimum seperti sini menunjukkan nilai lambda tertentu. Untuk mencari nilai lambda yang pada saat energi maksimum, kita dapat melakukan penurunan terhadap fungsi ini. Caranya gimana? Kita misalkan untuk kasus pada saat lambda M, maka D lambda per D lambda sama dengan 0. Jika kita lihat kembali persamaan 3 yang sudah kita dapatkan, nilainya cukup susah untuk dilakukan penurunan. Untuk itu, kita perlu melakukan trik dengan melakukan permisalan. Langkah permisalan yang kita lakukan pertama kali adalah memisalkan bagian dari suku ini menjadi suatu variabel. Kita misalkan, misal X sama dengan lambda KT per HC. Sehingga dari persamaan 3 ini kita akan mendapatkan persamaan yang baru dengan mengganti nilai ini menjadi X. Didapatkan E lambda sama dengan 8 pi HC dikali KT per HC pangkat 5 kali 1 per X pangkat 5 E 1 per X minus 1. Dari sini akan lebih mudah untuk melakukan penurunan. Kita lakukan penurunan E
lambda kita turunkan secara parsial x d lambda. Mula-mula kita turunkan nilai x terhadap lambda, maka kita turunkan dulu bagian depannya terhadap lambda, maka kita akan mendapatkan nilai KT per HC dikali 8 pi HC kali KT HC pangkat 5, dan kita masih menyisakan bagian ini menjadi D X 1 X pangkat 5 E pangkat 4 X minus 1. Nah, ketika kondisi puncak, yaitu di situ, maka harus terpenuhi syarat bahwa DE, itu saja syarat, DE per D lambda harus sama dengan 0. Maka nilai D per dx 1 per x pangkat 5 D pangkat 4 x minus 1 harus sama dengan 0. Dengan melakukan diferensiasi dari fungsi ini, kita akan langsung mendapatkan nilai x sebesar 0,19419, sehingga akan dipenuhi hubungan bahwa lambda m dikali k dikali t per hc sama dengan 0,19419. Seperti kita ketahui bahwa di sini adalah nilai konstanta yang kita dapat ganti nilainya dengan nilai h adalah 6,6 kali 10 pangkat minus 4, C sebesar 3 kali 10 pangkat 8, dan juga K yang nilainya adalah 1,38 kali 10 pangkat minus 23. Maka kita akan dapat hubungan lambda m per t sama dengan 0,19419. Nah, hasil ini merupakan dari hasil ini kita dapat mengetahui panjang gelombang dari suatu objek yang memiliki temperatur tertentu. Selanjutnya, persamaan ini dikenal dengan nama hukum pergeseran W. Setelah kita mendapatkan hukum pergeseran W, maka kita dapat membandingkan hasil perumusan dengan grafik.
dapat diamati kesesuaiannya ketika objek dalam temperatur yang semakin tinggi, maka akan memancarkan panjang gelombang yang semakin rendah. Hal ini memenuhi prinsip pergeseran Wien. Pergeseran Wien banyak diaplikasikan pada bidang astronomi, khususnya untuk mengamati atau mengukur temperatur dari tata surya atau bintang. Berangkat dari sinilah aplikasi dari salah satu statistik Bose-Einstein yang menggunakan konsep teori benda hitam. Oke, kondensasi Bose-Einstein merupakan keadaan di mana atom-atom pada suatu benda yang sangat dingin hampir berhenti bergerak karena suhunya mendekati 0 derajat celcius. Oke, peristiwa ini jika kita lihat melalui fungsi distribusi Bose-Einstein dinyatakan seperti ini. Oke. Kita lihat bahwa ketika suhu mendekati 0, maka partikel boson akan cenderung berkumpul pada satu titik atau berkondensasi. Nah, ternyata fenomena ini terbukti melalui sebuah eksperimen yang menghasilkan data sebagai berikut. Ketika suhu benda dibuat mendekati 200 nanokelvin, grafik yang diperoleh adalah sebagai berikut. Oke. Kemudian dengan mengecilnya temperatur yang diberikan, atom-atom pada benda akan semakin terkondensasi, sehingga ketika mendekati 0 nanokelvin maka akan semakin memuncak. Action. Oke, jadi gitu ya. Nah, itulah demikian diskusi kita mengenai statistik Bose-Einstein.